Selamat pagi semuanya adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang materi diskusi bersama saya, Ibu Siti Nur Aswur. Saya akan menjelaskan materi kita hari ini tentang diskusi dalam bentuk slide-slide yang akan saya putarkan sebentar ya. Baik. Oke. Sekarang mari kita lihat pengertian diskusi. Ini pengertian diskusi. Bisa dibaca sendiri ya. Diskusi berasal dari bahasa Inggris discussion yang artinya interaksi dan seterusnya. Jenis-jenis diskusi berdasarkan jumlah peserta. Ada diskusi kelompok, diskusi umum. Berdasarkan teknik pelaksanaannya atau sifat diskusi, ada non formal, kemudian ada diskusi formal, yang salah satunya adalah yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang diskusi panel ya. Ini ada seminar, simposium, rapat kerja, ini termasuk diskusi formal semuanya ya, konferensi, diskusi kelompok, kongres loka karya. Berikut mari kita lihat tentang jenis-jenis diskusi berdasarkan situasinya. Diskusi tertutup, diskusi terbuka. Hakikat diskusi. Nah ini, nanti kamu bisa baca lebih lanjut. Apa sih diskusi itu sebenarnya? Apakah kalau omong-omong biasa itu sama dengan diskusi? Nah, kita lihat prinsip diskusi yang baik atau hakikat diskusi itu sendiri adalah adanya pembicaraan suatu masalah secara tuntas. Jadi masalah itu kalau kita omong-omong lepas, tidak dibahas secara tuntas, itu namanya bukan diskusi, tetapi hanya tukar pikiran biasa ya. Berikut fungsi diskusi. Ini kamu bisa baca sendiri nanti di slide PPT yang saya kirimkan di WA grup kalian masing-masing. Manfaat diskusi. Unsur-unsur diskusi. Peranan unsur diskusi. Ini Ibu cepat-cepat saja. Kenapa? Karena supaya durasi Anda ketika membuka itu tidak terlalu banyak. Maksudnya durasi Anda mendownload dari internet ya, tidak terlalu besar sehingga ukuran filenya juga tidak terlalu besar begitu. Nanti kamu ketika mau mencatat tinggal di pause saja begitu. Ini peranan unsur diskusi ya. Unsur diskusi itu apa saja sih sebenarnya? Siapa saja unsur diskusi? Ya, ada notulen, ada moderator, ada pemateri, ada peserta. Ini Anda lihat ini, peranan penyaji atau pemateri. Ini peranan peserta. Jadi peserta diskusi itu dia tidak hanya diam saja nonton, dengar apa yang penyaji sampaikan ya, tapi dia juga akan ikut ambil bagian dalam diskusi yang berlangsung. Ini penyampaian pendapat. Bagaimana sih cara menyampaikan pendapat dan gagasan dalam berdiskusi? Ini bisa dibaca sebentar ya. Nah, biasanya tidak hanya memberikan pendapat, tetapi dalam diskusi juga orang memberikan tanggapan. Nah, tanggapan itu biasanya ada yang bersifat menolak, ada yang bersifat mendukung. Nah, ini kita lihat tentang bagaimana sih mengambil kesimpulan dalam suatu diskusi. Dibaca baik-baik karena sebentar ada tugas yang mau dikerjakan ya. Ini meningkatkan kualitas diskusi. Caranya bagaimana? Nah ini bisa dilakukan dengan
menggunakan teknik, diantaranya bisa membentuk lingkaran atau huruf U, bisa dalam bentuk kelas. Seperti itu ya untuk tekniknya. Untuk menjalin kelancaran itu ada beberapa syarat yang harus dipatuhi ketika kita berdiskusi. Nah, apa saja syarat-syaratnya? Nah, bisa dibaca. 1, berkomunikasi dalam kelompok dengan setiap orang, diberikan kesempatan berbicara. Maksudnya, ketika kita berdiskusi kelompok, itu tidak bisa hanya satu orang yang berbicara. Semua punya peran ya dalam menyampaikan pendapat, tanggapan tadi ya. Yang tanggapan itu ada yang bersifat menolak, ada yang mendukung mungkin. Oh iya, saya setuju. Oh iya, saya tidak setuju, itu yang menolak misalnya ya. Tapi dengan santun, dengan alasan yang logis atau masuk akal begitu ya. Yang kedua, bagi peserta diskusi pandai bertanya dan mau menerima pendapat atau saran orang lain. Jadi peserta diskusi itu harus bisa bertanya. Nah, untuk bisa bertanya dia harus menyimak dengan baik. Begitu. Yang ketiga, ini yang paling penting diingat oleh setiap pemimpin diskusi ya. Pemimpin diskusi harus bersikap cerdas dan tanggap. Tanggap itu maksudnya apa? Responnya cepat gitu ya. Serta bersifat netral, dia tidak bisa memihak. Oh, karena saya suka si A, maka saya lebih cenderung menerima pendapat A, pendapat B tidak usah, jangan ya. Tetapi dia bersifat netral atau tidak memihak. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan diskusi. Ada 5. Silahkan dibaca sendiri di slide ini. Nah, ini macam-macam tanggapan. Tanggapan itu bisa berupa pertanyaan, bisa berupa kritik dan dukungan ya. Berikut syarat yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan kritik adalah sebagai berikut. Ada di slide ini ada 6 syarat yang harus diperhatikan dalam menyampaikan kritik. Ketika kita mau menyampaikan kritik terhadap pendapat orang lain dalam diskusi, kita perlu memperhatikan 6 hal ini. Yang berikut, cara menyetujui pendapat dalam diskusi. Nah, ingat, yang paling penting adalah kalimat yang disampaikan oleh kita itu mudah dipahami orang lain. Jangan sampai begini, kita mau omong poin A, tapi kita putar dulu dari A sampai Z. Itu tidak baik ya. Baik, demikian penyampaian saya untuk hari ini tentang materi kita diskusi panel dan seminar. Jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan. Oke, sayonara, sampai jumpa.